Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kita hari ini? Masih ingat ya jawabannya apa? Sukses kuliah. Dan terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Muhammad Edi Istiarto dari Pegadaian. Ya, tentu tidak asing lagi beliau. Apa kabar Pak Edi? Saya sapa Pak Edi dulu nih. Ya, sekalian. Oh ya, memang hanya panitia yang bisa meng-unmute kita, Pak. Jadi, oke, nggak apa-apa ya, acungkan jempol cukup, Pak. Nah, dan tentu saja beliau tidak sendirian. Hari ini kita juga ditemani oleh Pak Subagio Istiarno, ya. Mohon izin untuk manggilnya Pak Bagio, boleh ya, Pak Bagio ya. Direktur Keuangan dan SDM dari Askrindo Syariah. Lalu kemudian kita juga ditemani oleh leaders yang tidak kalah inspiringnya, yaitu Pak Naufal Mahfudz, ya, Direktur Umum dan SDM BPJS Ketenagakerjaan. Selamat pagi, Pak Naufal. Selamat pagi, Pak Fauzi. Kedengar suara saya? Iya, terdengar, Pak. Meskipun agak jauh, nanti pas giliran Pak Naufal boleh ya didekatkan mikrofonnya. Selamat pagi. Dengar dengan jelas. Edi, baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih ya atas kesediaan Pak Edi, Pak Naufal, dan juga Pak Bagio untuk berkumpul bersama dengan para leaders dari berbagai perusahaan maupun lembaga pemerintah yang pagi hari ini semuanya sedang menunggu inspirasi dari kita semua ya. Dan perkenalkan, saya Fauzi Rahmanto yang nanti akan memandu proses diskusi kita. Dan mungkin teman-teman sudah nggak sabar ya mendengar sharing dari Pak Edi, Pak Bagio maupun Pak Naufal, maka saya singkat saja memperkenalkan beliau bertiga karena dari namanya dan perusahaannya sudah tidak asing lagi tentunya ya, tidak perlu diperkenalkan secara panjang. Saya mulai dari Pak Edi dulu ya. Pak Edi ini karirnya cukup lama memang di dunia layanan jasa keuangan ya, khususnya di Pegadaian, khususnya lagi di SDM. Nah, tetapi jauh sebelum itu Pak Edi juga punya experience yang sangat kaya ketika bekerja di Coca-Cola Amatil Indonesia. Jadi kita kedatangan orang yang sangat tepat untuk memberikan gambaran yang nanti bisa membuat wawasan kita dalam memandang krisis yang kita alami dan tahun 2021 seperti apa dengan sangat jelas. Dan beliau hari ini menjabat sebagai Direktur SDM Pegadaian. Lalu ada Pak Bagio Istiarno, yang tadi saya sudah minta izin dipanggilnya Pak Bagio ya, karena kepanjangan Pak. Beliau Direktur Keuangan dan SDM Askrindo Syariah. Nah, ini juga beliau luar biasa sekali nih kalau saya lihat pengalamannya dalam bidang risk management, ya sekali lagi layanan jasa keuangan non bankingnya cukup mendalam. Ini paling menarik karena jasa layanan keuangan non perbankan ini yang konon di masa-masa krisis perlu langkah-langkah yang cukup berani. Nanti kita dengar ya dari beliau. Dan yang terakhir ada Pak Naufal Mahfudz, Direktur Umum dan SDM BPJS Ketenagakerjaan. Ini juga orang figur yang sangat luar biasa untuk kita cari tahu dan diskusikan apa yang bisa dilakukan menghadapi 2021. Beliau kandidat doktor di IPB ya, Bapak ya, atau sudah selesai saya melakukan update ya, dan dulu S1-nya juga di IPB ya, luar biasa sekali. Nah, Bapak-bapak sekalian, sungguh suatu kebanggaan bagi saya mengantarkan diskusi ini. Tentu sebelum saya berikan kesempatan untuk memaparkan poin-poin yang ingin dibagikan kepada para leaders hari ini, ada satu pertanyaan nih, Bapak-bapak, yang menggantung ya di antara kita semua sebagai leaders. Dalam peran saya sebagai coach, saya banyak bertemu dengan para leaders dan mereka semua bertanya ya, COVID-19 ini mengagetkan kita semua. Ya. Industri tergoncang gitu ya, dan apalagi industri layanan jasa, khususnya jasa keuangan, dan mungkin Bapak-bapak bisa lebih spesifik lagi di jasa keuangan non perbankan gitu ya. Memang dari pemerintah banyak stimulus ya, tapi stimulusnya kalau nggak salah ada 11 stimulus itu mostly untuk kredit gitu ya, untuk perbankan gitu. Nah, jangan-jangan ini teman-teman yang di layanan jasa, khususnya jasa keuangan non bank ini menghadapi situasi yang berat gitu ya. Nah, ini teman-teman ingin mengetahui gitu, sehingga mohon nanti bergantian kita paparkan kepada teman-teman apa yang sesungguhnya dilihat oleh bapak-bapak sekalian di perusahaan masing-masing, ya, pengalamannya bagaimana menghadapi
situasi COVID-19 kemarin. Ya, itu yang pertama ya, kita pengen dengar tuh. Lalu kemudian bagaimana perusahaan Bapak-bapak sekalian menatap tahun 2021 and beyond gitu ya. 2021 dan seterusnya. Itu bagaimana menatapnya? Apakah tetap optimis, apa jangan-jangan ada pesimisme juga? Nah, ini kami penasaran, Bapak-bapak. Dan kita akan ikuti diskusinya dengan cara masing-masing akan mendapatkan giliran, masing-masing 10 menit saja ya, Bapak-bapak ya. Mohon maaf kalau waktunya memang agak singkat, biar nanti kita bisa lebih banyak diskusi. Ya, setelah itu kita diskusi, menerima pertanyaan dari audiens. Nah, ini mau urut ganteng apa urut sepuh ya? Ya, ini urut abjad aja mungkin ya, biar adil ya. Oh, berarti Pak Edi dulu kalau urut abjad. Ya. Monggo Pak Edi, silakan. Saya Mas Ari, tolong di present. Pertama, bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu sekalian, Pak Naufal, Pak Bagio, dan para peserta sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk bisa ikut serta di dalam acara hari ini. Jadi segera saja saya paparkan. Oke, next. Jadi saya sedikit cerita mengenai Pegadaian. Jadi lanjut Mas, ya stop. Jadi Pegadaian itu didirikan tahun 1901. Kemudian tahun 2016 sampai 2016 itu kami menikmati apa namanya monopoli, ya pasar yang termonopoli gitu, dan baru diregulasi di tanggal mulai 1 Agustus 2016. Kemudian di 2019 kita masuk ke era transformasi. Next. Nah, sedikit mengenai Pegadaian. Kami punya bisnisnya tidak hanya gadai, tapi sekarang ini sekitar 87% adalah gadai, tapi kami juga mengerjakan fidusia, jadi yang berbasis fidusia, jadi barangnya tidak harus menjadi dalam penguasaan kami. Ada beberapa bisnis di atas itu. Kami punya karyawan permanen 14.000 lebih, outsourcing 16.000 lebih, dan kami punya 3 anak perusahaan. 67% adalah milenial, ya, dan kami punya cabang lebih dari 4.000 di seluruh Indonesia dengan lebih dari 50.000 agen. Berikutnya, di tahun 2019 kita mulai transformasi dengan cita-cita seperti ini, becoming the most valuable financial company. Jadi kami akan tumbuh 2,5 kali dalam 5 tahun. Kemudian kita ingin menjadi agen inklusi keuangan pilihan rakyat Indonesia. Di dalam melihat sejarahnya tadi dan cita-cita kami, maka ada 3 tantangan utama, yaitu capabilities, kemudian culture, dan teknologi adoption. Ya, capabilities ini karena kami masuk ke fidusia nanti akan menjadi lebih besar, termasuk digital lending, ini sesuatu yang kami tidak punya. Kemudian kalau culture ini kami dulunya monopolistik, jadi betul-betul hanya melayani, sekarang kami harus bersaingan. Ini satu isu kultural yang nanti dalam paparan saya, kalau ada pertanyaan dan sebagainya, itu menurut saya itu hurdle atau hambatan yang terbesar. Tapi alhamdulillah we are getting there, moga-moga. Next. Nah, ini apa yang kami lakukan ketika ada pandemi. Kebetulan saya ketua Satgas COVID-19 di Pegadaian. Jadi kita ada masa transisi yang di sebelah kiri atas itu. Alhamdulillah kami mendapatkan sertifikasi SIBP, jadi COVID Safe Workplace. Saat ini sedang dilakukan audit juga untuk di random ya, diwakili untuk 4.000 outlet kami. Jadi kami sekarang dalam proses untuk memastikan bahwa outlet kami juga COVID safe. Ya. Dan ada beberapa workforce management yang nanti saya akan sampaikan kalau ada pertanyaan saja yang di kanan bawah. Berikutnya, nah alhamdulillah kinerja keuangan kami ini, keuangan per Oktober, yang November belum matang gitu ya, tapi per Oktober alhamdulillah secara umum bisnis masih bisa berjalan.
kami alhamdulillah kemarin terpilih menjadi the most resilient state-owned enterprise, ya. Mungkin sedikit saya mau tunjukkan di sebelah kiri atas dari bisnis, dari pinjaman yang disalurkan masih naik 9,28%. Omset ini adalah ini outstanding loan. Jadi kredit yang disalurkan, kemudian omset kami masih naik hampir 15%. Nah, memang isunya adalah di net income. Net income kita turun cukup drastis karena kami juga ikut dalam proses dalam program restrukturisasi, ya. Dan ini memang cukup banyak, cukup memprihatinkan. Saudara-saudara kita banyak yang menjadi bermasalah dengan bisnisnya, sehingga laba bersihnya kami prognosakan akan anjlok kurang lebih, kalau nanti ini sampai akhir tahun ini kurang lebih tinggal 50% dari budget kami. Tapi kalau nasabah dan sebagainya masih naik cukup bagus. Jadi dengan kata lain, bisnis secara umum masih cukup bagus, hanya labanya yang bermasalah, dan laba ini juga berkaitan dengan kami melakukan pencadangan untuk kredit macet. Jadi yang kemarin pencadangannya tidak sebesar yang sekarang karena risikonya cukup besar, kami cadangkan jauh lebih banyak. Next. Oke, nah ini saya mungkin akan cerita agak sedikit lebih panjang di sini. Jadi kami di tahun depan itu sebagai BUMN, maka kami harus dalam hal teknologi, kami harus bisa lebih maju lagi. Kemudian dalam hal produktivitas juga kami diwajibkan untuk bisa lebih maju lagi karena amanat dari kementerian adalah kita harus bisa mengambil hikmah dari kondisi pandemi ini, ya. Dan pandemi ini sebetulnya buat kami ini adalah Chief Transformation Officer. Ya, kami juga punya CTO, tapi ini Chief Transformation Officer yang jauh lebih hebat daya dobraknya karena memang memaksa banyak hal dalam organisasi kami. Nah, di tahun 2021 kita akan, jadi yang digital tools di Pegadaian ini sudah kita lakukan, tetapi memang mungkin masih dalam taraf awal, ada yang sudah cukup matang, tapi ada beberapa yang masih dalam taraf awal. Tapi insya Allah tahun 2021 kita akan menggunakan semua, jadi akan betul-betul shifting ke arah digital. Kemudian kita juga akan mengadop yang hybrid workspace, ya, yang sebelah kiri ini. Nah, ada satu yang mungkin agak missing sedikit di sini, tapi kami sekarang melakukan project productivity improvement project. Jadi mungkin kalau Bapak-Bapak Ibu sekalian kemarin bulan-bulan Oktober itu mendengar rilis dari BCA bahwa Pak Yahya Setiatmaja menyampaikan bahwa sekarang BCA sudah lebih produktif dan sebagainya tanpa mengurangi karyawan. Insya Allah di tahun 2021 ya mungkin bulan-bulan Oktober kami akan melakukan hal yang sama, ya. Jadi kita sedang melakukan beberapa inisiatif produktivitas. Nanti ada beberapa orang yang memang menjadi tidak ada pekerjaannya, kita akan shiftingkan menjadi, kita akan melakukan reskilling, ya, mostly ke arah penjualan, pelayanan, karena itu yang akan membutuhkan lebih banyak orang lagi. Karena sebelumnya kami itu bukan organisasi sales, kami hanya organisasi pelayanan karena monopoli, ya. Jadi betul-betul orang datang jam 8 buka loket, orang datang kami layani, jam 3 tutup, kemudian jam 3 sampai jam 5 rekonsiliasi, jam 5 pulang main tenis, badminton atau yang lain begitu. Nah, ini ada cultural shift yang cukup ekstensif di sini. Jadi kami berharap bahwa di tahun 2021 landscape dari pekerjaan kami, cara kami bekerja akan jauh berbeda. Nah, sedikit kalau ditanyakan bagaimana cara mencapainya, pertama karena dari pandemi itu jadi CTO, kemudian kedua memang ya kami paksa aja. Ada beberapa
mengenai hybrid workspace ini juga sudah muncul beberapa cultural clash ya, sedikit teman-teman di operasional merasa bahwa kalau kamu tinggal di rumah itu berarti kamu nggak kerja. Padahal sebetulnya faktanya sekarang kami ini kalau di rumah malah lebih sampai tadi malam tuh saya selesai baru jam 10 malam. Ya itu pun karena di desek-desek udah jam 10, kalau enggak mungkin bisa sampai jam 11. Jadi beberapa cultural issue yang saya tidak ceritakan di sini, tapi kami punya namanya tim internalisasi budaya, nanti saya bisa sampaikan kalau ada pertanyaan. Jadi 2021 insya Allah kami akan menjadi organisasi yang berbeda, dan cita-citanya di 2022 kami akan menjadi organisasi yang agile, jadi shifting dari mulai deregulasi sampai betul-betul agile, insya Allah kita coba kerjakan dalam 6 tahun. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan, nanti ada beberapa pertanyaan, saya akan dengan senang hati menjawab. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Edi. Tepat waktu sekali loh Pak Edi. Teman-teman, panitia saya jangan di-mute ya. Tadi mau mengucapkan terima kasih ke Pak Edi, jadi kebingungan ini, kok saya nggak bisa ngomong gitu. Baik, terima kasih Pak Edi. Terima kasih juga sudah memanfaatkan waktu dengan sangat efektif, sehingga kita nanti bisa punya kesempatan untuk berdiskusi secara lebih baik. Nah, ada beberapa highlight yang perlu kita catat sebelum kita lanjut ke pembicara berikutnya, bahwa ternyata di Pegadaian transformasi sudah dimulai sejak sebelum pandemi. Ini yang luar biasa, perlu jadi catatan. Dan bahkan selama masa pandemi, yang tadi disebut sebagai CTO, the most powerful CTO, itu ternyata malah memungkinkan kita untuk tetap mengenerate revenue, ya, pertumbuhan dari pendanaan yang diberikan juga masih cukup baik. Ya, ada tantangan tentu saja, yaitu profitability atau net income-nya yang tadi memang masih mengalami challenge. Ya, ini teman-teman yang merasa perusahaannya punya challenge yang kurang lebih sama, kesempatan ya untuk diskusi dengan Pak Edi nanti ya. Jadi saya persilahkan yang punya pertanyaan langsung saja submit pertanyaannya di chat box ya. Nanti kita akan jawab setelah kita berdiskusi bersama-sama dengan pembicara yang lain. Nah, terima kasih Pak Edi sekali lagi. Dan berikutnya, ya, yang urut ganteng ini Pak. Yang berikutnya Pak Bagio ya. Mohon kesediaannya, sama seperti Pak Edi tadi, jatah waktunya 10 menit saja supaya kita bisa melakukan elaborasi lebih dalam pada waktu tanya jawab. Dan saya mohon izin seandainya nanti sudah tepat 10 menit, saya mungkin akan interrupt, nggak apa-apa ya, Pak Bagio ya. Oke. Silakan Pak Bagio. Baik, terima kasih Pak Fauji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah senang sekali bisa bersilaturahmi dengan Bapak peserta event IDLC pada pagi dan siang hari ini, Pak Edi, Pak Naufal. Baik, saya akan perkenalkan kami dari PT Jaminan Pembiayaan Askindo Syariah atau biasa yang dikenal dengan Askindo Syariah akan mencoba sharing mengenai bagaimana leadership di perusahaan kami, khususnya terkait dengan adanya pandemi COVID-19. Ini waktunya singkat ya, cuma 10 menit, jadi kami akan cepat saja. Next, mohon dibantu panitia. Baik, kami dari Askindo Syariah ini adalah anak perusahaan dari PT Askrindo. Kami semua berada di bawah naungan IFG yang baru dibentuk ini, kalau nggak salah bulan Mei 2020, di mana PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia menjadi leadernya. Jadi holdingnya ada di IFG. Visi perusahaan kami adalah menjadi perusahaan pembiayaan berbasis syariah yang terkemuka sebagai pendukung pengembangan ekonomi nasional dan berperan dalam pasar global. Misi kami memberikan kontribusi terhadap pengembangan ekonomi global, khususnya yang berbasis syariah. Jadi, Bapak Ibu sekalian, bisnis perusahaan kami adalah memberikan menjamin pembiayaan atau kredit ya dari bank-bank syariah
atau lembaga keuangan non-bank syariah dengan 3 jenis usaha, yaitu penjaminan atau kafalah, istilah syariahnya, kafalah pembiayaan, kemudian kafalah jasa perdagangan, dan surtiship. Next. Next, tolong. Ya. Kantor kami tersebar di seluruh Indonesia, ada 31 termasuk kantor pusat di Jakarta. Jadi ada 9 cabang utama, yaitu di Aceh, Medan, Palembang, Jakarta ada 2, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Makassar. Yang lainnya adalah kantor pemasaran. Yang belum terjangkau hanya Maluku dan Papua. Pada hari ini kita punya 4 agenda, yaitu pertama kami akan coba jelaskan mengenai fenomena digital yang sekarang melanda Indonesia dan seluruh dunia. Kemudian ada industri 4.0 dan COVID-19. Kemudian di bagian kedua kami akan coba financial highlight mengenai perusahaan kami. Kemudian di bagian ketiga kami akan jelaskan mengenai strategi dan hasil yang dicapai, dan di poin keempat kita akan coba persiapkan di 2021 apa yang akan dilakukan. Digital fenomena ini sudah tidak bisa dihindari. Seluruh dunia mengalami, di mana semuanya harus bersiap dengan layanan mobile, kemudian SDM yang unggul dan berkompeten, dan juga harus siap mengoptimalkan biaya. Bagaimana biaya operasional dikelola dengan tepat. Kemudian mengenai COVID juga sulit dihindari. Nah, ini kami cuplik arahan dari RI1 mengingatkan kita semua bahwa revolusi industri 4.0 tidak bisa dihindari. Semua harus serba cepat. Next. Ini financial highlight kami. Memang saya juga kaget kok digabung sama perusahaan-perusahaan besar ini, Pegadaian dan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kalau dibandingkan kedua perusahaan tersebut, kami sangat jauh di bawah, masih sangat kecil ya. Di sini terlihat bahwa trennya premi atau IJK bruto naik terus dari 111 miliar menjadi 317 miliar di tahun 2019. Hasil underwriting-nya juga meningkat, sempat fluktuatif di 2017, tapi kembali meningkat dari 17, 18, 19. Kemudian komposisi aset juga meningkat terus, alhamdulillah, dari 326 menjadi 622 di tahun 2019. Laba bersih dan aset investasi juga sempat fluktuatif, tapi akhirnya naik juga di 3 tahun terakhir, 2017, 2018, 2019. Ini mengenai gearing ratio adalah suatu parameter yang di sebelah kanan atas yang ditetapkan oleh regulator untuk menghitung maksimal kapasitas perusahaan penjaminan yang bisa diaksep. Jadi kita ada aturan penjaminan maksimal 40 kali dari nilai ekuitas kita. Lanjut. Nah, ini adalah review kami di tahun 2020, di mana dampak dari pandemik belum terasa di triwulan 1. Masih normal sepertinya, dan mulai triwulan 2 sudah mulai kelihatan dampaknya, di mana klaim itu meningkat. Di triwulan 3, dampaknya makin terasa. Dampaknya makin terasa, di mana pos-pos income kita turun cukup besar, 30-40%. IJK atau iuran jasa kafalah atau premi turun, recovery kami turun, kemudian beban usaha naik, klaim naik. Kebetulan alhamdulillah hasil investasi stabil karena kami menempatkan di investasi yang aman seperti sukuk,
dan deposito. Kami juga di triwulan 3 ini mulai berkomunikasi dengan para mitra kami, Bank Syariah, juga dengan OJK dan pemerintah, apa yang bisa dilakukan oleh perusahaan dalam kondisi seperti ini. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, di triwulan 3 itu mulai ada program dari pemerintah, yaitu produk untuk pemulihan ekonomi nasional, di mana pemerintah membantu para pengusaha, khususnya golongan ekonomi menengah dan bawah, untuk dapat survive atau terus maju. Di triwulan 4, alhamdulillah produk PEN mulai masuk, sehingga perkiraan kami yang tadinya kalau tidak ada produk ini diperkirakan 2020 akan terpuruk, baik IJK maupun laba, tapi alhamdulillah produk PEN kami sebagai penjamin yang ikut dari 2 perusahaan besar, yaitu Jamkrindo dan Asrindo. Kami anak perusahaan Asrindo, kami mendapat penjaminan yang berbasis syariah. Alhamdulillah sepertinya ini akan sangat membantu perusahaan kita, sehingga juga dengan pengolahan dana investasi yang cukup baik, mudah-mudahan di akhir tahun 2020 laba kita bisa tercapai. Di 2021 perkiraan kami produk-produk dari pemerintah ini masih akan tetap menonjol, seperti KUR dan PEN. Kita juga akan coba tingkatkan digitalisasi, efisiensi beban usaha, dan peningkatan potensi bisnis yang lain seperti bisnis non-cash loan. Ini saya ingatkan kepada semua teman-teman, jangan sampai kondisi pandemi seperti ini kita gagal fokus. Jadi harus tetap fokus pada bisnis kita. Jangan sampai salah menerapkan strategi sehingga sampai hilang kepercayaan mitra. Kalau sudah hilang kepercayaan mitra, kembalinya itu susah. Nah, di sini kami dengan tim berusaha untuk menjaga ini. Diperkirakan di 2021 nanti, sesuai dengan apa yang kami sudah susun, mudah-mudahan premi atau IJK akan naik 28,7%, data investasi akan naik 22,7%, aset underwriting akan naik 29%, dan laba setelah pajak akan naik 30%. Mudah-mudahan ini bisa tercapai. Next. Baik, Pak Bagio, mohon instruksinya. Waktunya tinggal 1 menit ya, Pak Bagio ya. Oh baik. Ya, ini hal yang kami lakukan, adanya COVID, kita memberikan contoh, kita bikin semangat, kita jadi role model, jaga kekompakan, dan kita punya skala prioritas kerja. Kemudian ini yang nggak boleh dilupakan adalah kita ada doa setiap Jumat pagi, ada tausiah dan perbanyak sedekah dan zakat, karena kita ini adalah perusahaan syariah. Di penanganan COVID kita care terhadap employee. Kita minta mereka berolahraga, semuanya sudah online sistem. Lanjut. Next. Nah, ini juga tip, harus kerja keras, pantang menyerah, komunikasi intensif, dan teamwork. Dan di sebelah kanannya juga tidak kalah penting, kita muhasabah, berdoa, banyak sedekah, dan hasilnya kita serahkan kepada Allah, tawakal. Memang kan kita ini perusahaan syariah, jadi masalah yang kanan ini juga bukan hal yang sepele, tapi ini justru penting. Semoga dengan kita lakukan ini akan menjadi berkah. Lanjut. Baik, Pak, waktunya sudah habis. Ya, mungkin ini last slide ya, Pak. Ya. Mungkin Pak, saya tutup Pak terakhir. Ya. Lanjut, ini juga memimpin dengan hati, good communication, dan mendengar. Kemudian terakhir quote dari Jack Ma. Ini adalah core dari BUMN yang harus diterapkan di semua BUMN. Lanjut. Dan ini adalah quote dari Jack Ma yang saya ambil karena terkait dengan attitude, bahwa sikap Anda lebih penting daripada kemampuan Anda. Demikian pula keputusan Anda lebih penting dari kemampuan Anda. Baik, terima kasih. Semoga selalu sehat semuanya.
Iya. Wal Hidayah. Amin. Luar Wassalamualaikum biasa warahmatullahi sekali Pak Bagio. Wah, ini merinding Waktunya saya tentang- ya, karena ada beberapa poin yang Maaf ini waktunya. untuk kita angkat nanti di diskusi ya. Dan tadi yang saya highlight itu malah bagian-bagian terakhir ya, di mana antara operasional, manajemen, dan juga rohani itu menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Betul, Askrindo Syariah juga mengalami tekanan, terutama tadi sejak triwulan 2, tetapi optimis memandang 2021 akan mampu recover, berbekal hal-hal yang sudah dilakukan oleh saat ini. Terima kasih inspirasinya Pak Bagio. Nanti kita lanjutkan dengan diskusi ya Pak ya. Nah, kita sudah tidak sabar juga untuk menunggu sharing dari Pak Naufal dari BPJS Ketenagakerjaan yang tentu tidak kalah serunya dengan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Edi maupun Pak Bagio. Pak Naufal, monggo silakan Pak. Waktunya sama Pak 10 menit sebelum kita nanti diskusi bersama. Silakan Pak. Baik. Terima kasih Pak Fauzi. Saya tes suara dulu, jelas? Terdengar Pak? Oke, baik. Mudah-mudahan jelas ya. Baik, saya Pak Edi mohon izin Pak Bagio, saya akan deliver presentasi saya. Oke, sudah terlihat? Sudah terlihat jelas Pak? Oke, baik. Saya beri, maaf, ini kok oke ya. Saya beri judul Leadership in Adapting Tandem Complexity, Humanizing Human Capital in New Normal Era. Nah, kenapa saya lebih senang menyebut tandem complexity? Karena memang saat ini kita terpapar double disruption yang saya katakan ya. Jadi tandem complexity ini sebenarnya double disruption. 2-3 tahun lalu kita terdisrupsi oleh digital technology ya. Tahun ini kita terdisrupsi oleh pandemi. Makanya saya sering nyebutnya tandem. Bisa juga di kepanjangan dari teknologi and pandemi complexity. Nah, apa yang kita lakukan adalah bagaimana memanusiakan manusia untuk memasuki new normal ini. Nah, ini juga untuk para leaders ya, khususnya di BPJAM Sostek dan juga mungkin di tempat-tempat lain, bagaimana kita beradaptasi di tandem complexity. Baik, lanjut. Saya tidak akan menjelaskan panjang lebar tentang BPJAM Sostek karena saya yakin ada berapa nih, 600 lebih peserta, Bapak Ibu sekalian, para pekerja dan para profesional seharusnya menjadi peserta BPJAM Sostek ya, dengan 4 programnya. Jadi tidak perlu saya jelaskan. Nah, cuma yang ingin kita sampaikan bahwa kita jangan lupa, kita selalu berbicara tentang ketahanan politik, ketahanan energi, ketahanan pangan, tetapi ketahanan ketenagakerjaan itu jarang kita diskusikan. Justru ketahanan nasional, apalagi di industri 4.0, ketahanan ketenagakerjaan ini, manpower resilience yang kita butuhkan. Lanjut. Ini 9 misi pembangunan, 5 arahan Presiden, dan bagaimana penyelenggaraan JAM Sostek tidak saya jelaskan satu persatu, nanti bisa dilihat lagi ya. Lanjut. Next. Lanjut. Baik. Rasanya ada yang terlewat ya. Journey BPJAM Sostek. Oke, lanjut saja. Tadi target ya, target ekonomi jaminan sosial. Ini yang ngoperate di mana ya? Oke, baik. Target ekonomi nasional di RPJMN ini juga ini kita dapatkan dari Bappenas, Bank Indonesia, dan Kemenko RI. Saya pikir ini lanjut karena pertumbuhan di 2021 kita tetap proyeksikan 5-6%. Lanjut. Ini juga dari perekonomian global tahun depan, baik IMF, OECD, World Bank itu menargetkan 5% ya, 5%, bahkan IMF 5,4 ya, ini optimismenya, dan tapi di World Bank 4,2. Lanjut. Ini juga dari OECD ada 2 skenario, upside ya, dan juga overside ya, jika COVID-19 ini bisa diatasi ya, dan juga jika memang kita masih harus terus berjuang melawan COVID-19 di tahun depan. Lanjut.
Ini beberapa kebijakan dunia dalam merespon COVID-19. Salah satunya kalau di Indonesia ini kita yang dikelola oleh BP Jam Sostek bagaimana subsidi upah ya sebesar 2,4 juta untuk pekerja dengan penghasilan maksimal 5 juta per bulan ya. Nah, ini target penerima untuk subsidi upah 15,7 juta. Lanjut. Ini nanti bisa dilihat secara detail di slide-nya. Lanjut. Nah, menghadapi COVID-19 di tahun ini BP Jam Sostek melakukan pelayanan tanpa kontak fisik atau lapak asik. Sesungguhnya digital services sudah kita mulai ya 2-3 tahun lalu. Namun pandemi ini kemudian mengakselerasi layanan digital teknologi kita atau digital services kita. Kita memperkenalkan di tahun ini layanan tanpa kontak fisik. Lanjut. Nah, based on Omnibus Law yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, kita juga BP Jam Sostek akan menangani nanti salah satu jaminan sosial ketenagakerjaan yaitu jaminan kehilangan pekerjaan. Di samping 4 program kita, JKK, JKM, kemudian JHT dan JP. Oke, lanjut. Nah, ini juga nanti dalam program vaksin ya, BP Jam Sostek akan dimintakan datanya untuk para pekerja ya, secara detail. Lanjut. Nah, disadvantage condition dalam bagaimana kita leadership ini adapting the tandem complexity, ada beberapa hal. Mungkin ini juga dialami oleh beberapa perusahaan atau organisasi di kita ya. Lanjut. Seperti bagaimana lack of support ya, kemudian juga tantangan-tantangan dari lingkungan dan seterusnya dan seterusnya. Ini hampir dialami oleh banyak organisasi. Lanjut. Lanjut. Nah, advantage condition ini yang coba saya share bagaimana di BPJS Ketenagakerjaan mempersiapkan leader-leadernya di tahun 2021. Lanjut. Kita punya visi dan misi ya, menjadi badan penyelenggara jaminan sosial kebanggaan bangsa yang amanah, bertata kelola baik serta unggul dalam operasional dan pelayanan. Ada kata-kata amanah di sini karena bagaimanapun BPJS Ketenagakerjaan dititipkan 53 juta peserta dan 400 triliun lebih dana. Maka kemudian kita harus amanah dan bertata kelola baik dalam mengelola semua ini ya. Apalagi kemudian kita punya misi bagaimana melindungi dan mensejahterakan seluruh pekerja dan keluarganya. Nah, kita punya nilai-nilai budaya yang kita terapkan, bahkan sekarang sudah kita eksternalisasi, yaitu iman, excellent, kemudian teladan, ya, integritas, harmoni, kepedulian dan antusias. Dan 5 kualitas insan BP Jam Sostek salah satunya adalah yang paling pertama adalah pemimpin yang kompeten. Lanjut. Nah, ini pendekatan pengelolaan humanizing human capital. Bagaimana kita memanusiakan manusia. Tanggal 15 Maret yang lalu CEO kita mengatakan bahwa yang utama adalah kesehatan dan keselamatan karyawan. Dan kita juga tetap menginginkan teman-teman itu harus belajar harus jalan terus dengan distance learning. Kita punya program employee assistance program, kemudian setiap hari kita berikan quote motivasi dan seterusnya dan seterusnya. Bagaimana juga kebijakan work from home dan work at office. Lanjut. Ini juga salah satu advantage bagaimana digital teknologi kemudian membuat kita optimis bahwa di tahun depan kita bisa melakukan hal-hal yang lebih baik lagi. Lanjut. Nah, leadership approach yang dilakukan di BPJS Ketenagakerjaan sebagai berikut. Lanjut. Casual leadership, ini yang paling penting, kita tidak lagi menjaga jarak ya antara atasan dan bawahan, antara pimpinan dan karyawan, apalagi 76% karyawan di BP Jam Sostek ini adalah Gen Y dan ada juga yang sudah masuk Gen Z atau milenial. Jadi pendekatan personal power, persuasi, kemudian
menjadi teladan dan seterusnya, ini yang kami tempuh ya. Jadi peran leader adalah casual leadership dan juga tentu active listening ya kepada para karyawan. Lanjut. Nah, ini kami juga menyelenggarakan competency based leadership kurikulum ya, mulai dari basic leadership, intermediate leadership, dan advanced leadership. Ya, jadi beberapa kompetensi yang kemudian kita bina dan kemudian harus dimiliki oleh para karyawan dan para leaders. Lanjut. Nah, ini kami juga membekali terutama para leaders di BUD-1, yaitu Executive Development Program. Kita sharing, ini beberapa dari BUMN, dari akademisi, dari pemerintah, dan lain-lain, itu sharing di tempat kami tahun ini dengan metode webinar atau Zoom meeting seperti ini. Kita menyelenggarakan kepemimpinan di era turbulensi. Ya, jadi teman-teman dari pimpinan ini mendapatkan bekal ini. Nah, di samping itu memang yang paling penting adalah bagaimana penerapan perilaku iman etika tadi. Ya, jadi ada 7 nilai yang kita lakukan. Kami juga menyelenggarakan buat yang Muslim, ya, membuat grup khataman Al-Quran, jadi setiap minggu 30 orang secara volunteer untuk bagaimana juga meningkatkan iman kita. Bagaimana juga umat yang lain menyelenggarakan yang sama. Terus bagaimana juga kami menghimbau setiap karyawan atau apalagi leader untuk bisa sholat berjamaah di masing-masing unit kerjanya pada tepat waktu, dan seterusnya dan seterusnya. Landasannya adalah iman, kemudian perilaku yang 6 lagi kemudian menopang itu, ya. Jadi excellent, teladan, harmoni, integritas, kepedulian, dan antusias, itu yang kita lakukan. Barangkali itu Pak Fauzi, ya. Terima kasih Pak Naufal. Jadi nanti barangkali kita bisa interaksi tanya jawab. Terima kasih. Mudah-mudahan waktunya tidak melebihi yang di. Ya, alhamdulillah pas, Pak. Ya. Nah, terima kasih Pak Naufal, dan ada beberapa hal yang memperkaya pemahaman kita. Tadi diantaranya konsep tandem complexity ini menarik, Pak. Jadi buat teman-teman juga biar punya kesadaran baru bahwa challenge yang kita hadapi ini tidak hanya satu aspek, tapi multi aspek, dan kita harus siap untuk menghadapinya. Nah, di chat box itu sudah banjir pertanyaan, Pak. Jadi untuk Bapak-Bapak bertiga sudah banyak sekali pertanyaan. Nah, sayangnya waktu kita tinggal kurang lebih 10 menit lagi, ya. Maka saya akan pilih saja pertanyaannya untuk masing-masing, untuk satu pembicara. Saya bacakan dulu semua pertanyaannya, nanti mohon dijawab secara bergantian, ya, supaya adil waktunya. Nah, pertanyaan untuk Pak Edi itu terkait dengan kompetisi, Pak. Jadi ada penanya yang mengkhawatirkan ini Pegadaian itu kan udah banyak yang swasta sekarang di jalan-jalan itu, ya. Nah, bagaimana Pegadaian menghadapi mereka ini, ya, supaya tetap unggul, tetap kompetitif. Nah, garis besarnya begitu. Mohon maaf bagi penanya kalau saya modifikasi sedikit, ya, karena pertanyaan panjang, jadi saya rangkum, ya. Nah, yang kedua ini untuk Pak Bagio, ya. Tadi ada yang terkesima melihat penurunan di triwulan kedua ke sana itu, Pak, dan kemudian bertanya strategi bertahannya di 2021 kalau begitu seperti apa, gitu, ya. Itu pertanyaan untuk Pak Bagio. Lalu kemudian, nah ini untuk Pak Naufal, ini ada yang menanyakan soal premi, Pak. Jadi gini, pengusaha ini kan banyak yang keberatan nih soal premi gitu. Saya nggak tahu ini penanyanya pengusaha atau bukan, ya, tapi memang kalau baca di koran ya wajar ya, namanya pengusaha di masa pandemi kan mungkin sulit kondisinya, dan dia ya mungkin ada keberatan soal premi. Nah, ini strateginya bagaimana, ya? Apakah ada bantuan dari pemerintah dan sebagainya supaya tetap bertahan, ya, BPJS Ketenagakerjaan, tapi juga kita semua tetap mendapatkan manfaat yang maksimal. Nah, mungkin itu. Kita mulai dari Pak Edi, ya. Monggo Pak Edi, silakan. Nah, ini masih di mute Pak Edinya, mohon dibuka mute-nya teman-teman panitia. Ya, terima kasih penanya. Pertama, sangat relevan karena
seperti yang saya sampaikan, yang menarik di Pegadaian ini adalah culture-nya. Jadi ketika saya datang 2017 itu memang masih hangat. Jadi baru setahun dari deregulasi. Jadi memang, waduh, banyak sekali. Tadi kalau Pak Teri mengatakan harus lebih casual, dulu itu saya memanggil kamu aja di protes. Pak ini kok nggak bilang Pak? Jadi sama anak buah saya gitu ya. Ini cerita aja. Jadi betul-betul kalau sekarang kami alhamdulillah udah bra-bro aja gitu. Memang yang luar biasa adalah di culture-nya. Nah, kami tidak punya culture kompetisi. Kenapa? Tadi saya sampaikan, kami buka toko jam 8, tutup jam 3, rekonsiliasi jam 5 pulang. Jadi ada beberapa hal. Nah, nanti saya sampai ke situ, tapi menurut saya yang lebih menarik adalah bagaimana kami mencoba mempush itu. Mulai tahun lalu kami merekrut apa yang namanya marketing eksekutif. Itu kami merekrut sekitar 400-an, ya 400-an. Itu ditawar, ya. Kamu dapat jatah 30, wah saya 10 aja. Serius itu, leader-leadernya di kami ada 12 wilayah ya. Leader-leadernya itu nawar, Pak saya 10 aja. Sampai saya telponi satu-satu. Ya kamu itu wong targetmu segitu kok kamu cuma butuh 10, satu-satu. Saya direktur pembina di 2 wilayah, tapi alhamdulillah saya kenal dengan semua pimpinan wilayah. Jadi memang change management-nya kalau tadi Pak Bagio maupun ini Pak Noval sistemik, kami juga ada sistemik, tapi memang yang kita kejar ini sekarang bagaimana kami dari kondisi sebelumnya, karena kalau kita bicara SDM saya mohon maaf agak terlalu terbelakang, jadi sistem dan sebagainya banyak yang belum ada, jadi kita dalam waktu yang singkat ini kita coba hajar semua, kita selesaikan. Nah, kembali ke situ, jadi memang kami rekrut 437 kalau nggak salah. Kemudian tahun ini kita tambah lagi, jadi memang kita mencoba shifting yang dari sesuatu yang sifatnya lebih given, lebih melayani, menjadi lebih kompetisi, dan itu lebih sulit. Karena Mas, kalau kita bicara Gadai, sebenarnya ini tidak hanya Gadai, saya kira semua ya. Yang disruption paling berat itu sebetulnya bukan direct competition, tetapi substitute. Ya, sedikit saya cerita di tempat kami ini kalau ada para peserta ada yang mau mencairkan emas kan cuma 15 menit sudah cair ya, emas yang keras jadi uang ya, 15 menit cair. Sekarang dengan fintech itu 9 sampai 15 menit sudah cair dan credit scoring, dan itu nggak harus bawa uang, nggak harus bawa barang ke kantor kami. Kami punya Gadai Pickup, jadi kalau ini bisa masukkan ke gawai gitu ya, ke gadget, kemudian kami akan pick up. Tapi sebetulnya yang kami takuti bukan itu, yang kami takuti adalah ya itu fintech. Beberapa saat yang lalu fintech dikatakan sebagai rentenir digital, tapi kesini dulunya itu 1 hari itu 1%. Makin ke sini itu bunganya makin kompetitif. Ya, semakin banyak orang menggunakan GoPay, OPP apapun, semakin kredit scoring-nya makin bagus, dan itu adalah tantangan kami yang utama. Dan fakta menunjukkan Gadai swasta semenjak dibuka dari tahun 2016 itu masih ratus miliar pinjaman yang disalurkan. Gadai fintech itu sudah ordernya sudah triliun ya dalam 3-4 tahun terakhir. Jadi memang menurut saya yang paling penting di set adalah mindset-nya bahwa kita sekarang bekerja di environment yang lebih kompetitif dan kita paksa aja ya. Karena banyak kerjaan yang lain kita hajar aja. Kami punya namanya tim internalisasi budaya hampir 2.000 orang, semua leader kita jadikan, tadi yang Pak Bagio tadi juga menyampaikan, semua leader kita jadikan change agent, karena kita paksa, kalau kamu nggak jadi change agent ya kamu nggak usah jadi leader. Kita paksa aja, kami punya piagam yang ditandatangani oleh Pak Dito dan sebagainya. Jadi semua top down, ya memang top down, dan alhamdulillahnya teman-teman Pegadaian juga nyaut. Banyak sih resistensi gitu, tapi alhamdulillah cukup bagus. Jadi kembali ke pertanyaan, insya Allah bukan di situ isunya, tapi isunya adalah di substitusi. Ya, karena kompetisinya bukan dari kompetitor tradisional tadi ya, Pak Edi. Bukan. Malah dari nggak terlalu banyak. Dan sebetulnya bisnis Gadai itu declining, sunset, ya sunset. Jadi pertumbuhan nasabah dan sebagainya nggak terlalu banyak. Ya, saya kira itu sangat jelas dan menginspirasi. Baik, untuk Pak Bagio, tadi strategi bertahan bagaimana Pak Bagio, silakan.
Mohon di-unmute, teman-teman. Teman-teman panitia mohon di-unmute. Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih. Kalau ditanya strategi bertahan 2021, saya kembali ke tadi, ya, di mana triwulan 3 kita sudah terpuruk, Pak. Ya. Betul sebenarnya, tapi karena ada program-program dari pemerintah yang melalui Jamkrindo dan Asrindo, kita sebagai anak syariahnya kita dapat, itu juga akan terus berlanjut di 2021. Jadi dari program PEN dan KUR. Kemudian ada lagi poin yang penting adalah efisiensi, Pak. Efisiensi itu harus, ya. Jadi untuk membantu income kita efisiensi. Kemudian cari peluang-peluang terhadap bisnis-bisnis yang pada saat pandemi dia meningkat. Nah, kita harus masuk di situ. Dan juga nggak boleh dilupakan ini vehikelnya. Vehikelnya adalah digitalisasi dan kita perusahaan syariah, Pak. Banyak berdoa. Berdoa, sedekah. Itu insya Allah jadi berkah. Good point. Terima kasih, Pak Bagio. Ya, jadi ternyata juga sudah prepare karena ada program pemerintah yang mendukung juga, tapi nggak cukup dengan itu, tetap ada efisiensi ditingkatkan dan juga jangan lupa ya, tetap berdoa. Nah, terakhir nih, Pak Naufal, silakan. Tadi pertanyaannya terkait dengan berat nih Pak pengusaha bayar premi, silakan. Monggo Pak Naufal. Ya. Teman-teman mungkin masih mute. Ya, silahkan. Sudah ya, sudah dibuka ya saya. Sudah Pak. Ya, soalnya tadi dari sini saya nggak bisa terbuka. Baik, Pak Fauzi, terima kasih. Ini kalau nggak salah pertanyaan yang dibacakan Pak Fauzi dari Pak Tumpal Hutape ya. Ya, jadi memang begini. Sejak terjadinya pandemi kita menyadari ya bahwa pasti perusahaan pemberi kerja sebagai peserta kita ini pasti sangat terganggu, terutama dengan iuran atau preminya. Cuma namun kan ini tidak boleh berhenti premi ini ya, karena premi ini menandakan kepesertaan itu berlanjut terus. Nah, oleh karena itu kami membuat kajian yang kita sebut relaksasi iuran itu Pak Fauzi ya, Pak Tumpal. Jadi kita melakukan relaksasi iuran. Memang kami BP Jam Sostek ini bekerja berdasarkan regulasi. Jadi kami tidak bisa membuat aturan sendiri, pemerintah yang membuat aturan. Dan kita sudah berikan masukan kepada pemerintah juga sangat respon, sehingga melalui PP 49 2020 itu perusahaan itu diberikan diskon atau katakanlah iuran yang cukup rendah untuk JKK, JKM itu hanya 1%. Ya, jadi iuran yang diberikan, iuran yang disetorkan, sehingga ini sangat meringankan perusahaan, tetapi karyawannya tetap terdaftar. Itu yang paling penting, karena kondisi seperti ini jaminan ketenagakerjaan begitu penting ya. Kemudian juga JHT dan JP-nya itu kemudian bisa ditunda dengan berbagai tentu pertimbangan-pertimbangan. Nah, kemudian peran BPJS sendiri ya seperti yang saya sampaikan tadi, kita menyalurkan bantuan subsidi upah. Ya, jadi langsung ke rekening karyawan. Tadi yang saya sebutkan ada kurang lebih 12 sampai 15 juta yang sudah mendapatkan itu. Nah, di tempat kami sendiri kepedulian itu kita lakukan di bulan Maret, April, Mei, itu karyawan bersedia bahkan mengajukan diri untuk dipotong gajinya. Kita itu bervariasi ya, mulai dari 5%, 10% dan seterusnya tergantung karena ini volunteer. Kita menyebutnya program ini Gercep Corona, Gerakan Cegah Penyebaran Corona. Nah, ini kita potong gaji selama 3 bulan itu, kemudian kita salurkan ke tenaga-tenaga medis, ya, kemudian ke pekerja-pekerja rentan, ya. Nah, dan itu sebagai bagian dari CSR kita. Nah, terus kemudian tadi pertanyaannya menarik tuh, apakah dampak COVID ini pada kinerja keuangan? Tentu, iuran sendiri kan pasti akan berkurang sangat jauh, ya. Dan itu juga terjadi pada kita. Nah, akhirnya kami juga tidak mendapat suntikan dari pemerintah, ya. Apa yang kita lakukan seperti Pak Bagio tadi sampaikan, ya efisiensi, program-program efisiensi yang kita lakukan, ya termasuk ke
anggaran-anggaran untuk kepegawaian ya, pelatihan, kemudian juga THR dan lain-lain kita efisiensikan ya. Demi apa? Demi bahwa kita tetap bertahan, kita tetap bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada peserta kita. Ya. Barangkali itu Pak Fauzi, mudah-mudahan tidak menjawab ya, supaya Pak Tumpal mencari jawaban lagi yang lebih lengkap atau baca di PP 49 itu di 2020 tentang relaksasi iuran. Demikian. Relaksasi iuran ya. Jadi don't worry, sudah disiapkan instrumennya. Baik Bapak-bapak, sebenarnya masih ingin lanjut nih kita diskusi, tapi sayang waktunya tinggal 1 menit lagi ya. Jadi dan sudah masuk zuhur juga ini di wilayah Bandung dan Jakarta. Maka akan kita tutup sesi kita ini dengan saya mohon kesediaan Bapak-bapak untuk sharing 1-2 kata yang memberdayakan pemimpin gitu, yang mengempower pemimpin ya. Cuman 1-2 kata saja, pendek ya. Nah, kita mulai dari Pak Edi. Silakan pesan kepemimpinan untuk kita semuanya, cukup 1-2 kata, silakan. Pemimpin harus meng-create nilai tambah. Meng-create nilai tambah, keren. Terima kasih, Pak Bagio. Saya rasa komunikasi yang baik, satu persepsi, dan tetap lebih banyak berdoa dan bersedekah. Luar biasa. Tetap yang berdoa dan bersedekah menjadi main syariah, Pak. Soalnya syariah harus itu. Oke, terima kasih Pak Bagio. Pak Naufal. Baik, di tahun 2020 ini jika ada 1000 alasan yang membuat kita pesimis, ya, maka di tahun 2021 cukup 1 alasan yang cukup kuat untuk kita bisa optimis dan bangkit. Iya, oke. Cukup perlu 1 alasan untuk kembali optimis dan bangkit, dan itu merangkum seluruh diskusi kita. Terima kasih sekali diskusi kita Bapak-bapak. Terima kasih.